Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas tumpukan sumber yang Anda kirimkan, dan fokusnya ini spesifik dan menarik banget. Memori fantastis soal pertemuan dengan alien. Kita punya bab 5 dari buku The Science of Weird Shit, karya Chris Crench. Judulnya aja udah provokatif ya, Fantastic Memories of Alien Encounters. Betul, judulnya langsung ke intinya. Jadi fokus kita kali ini bukan soal alien itu ada atau enggak, tapi lebih ke pertanyaan yang menurut saya jauh lebih seru. Kenapa ya begitu banyak orang punya ingatan yang detail banget, nyata, dan seringkali traumatis, seolah mereka benar-benar diculik? Misi kita hari ini, kita coba bongkar apa kata psikologi soal ini semua. Tepat. Dari kasus UFO klasik, sampai ya cara kerja pikiran kita yang ternyata bisa menciptakan memori palsu. Betul sekali. Sumber ini tuh ngajak kita melihat ke dalam, ya, mesin paling rumit yang kita tahu, yaitu pikiran manusia, dan gimana pikiran itu bisa merangkai cerita yang luar biasa. Kita akan lihat nanti bahwa orang-orang yang melaporkan pengalaman ini biasanya tulus banget. Mereka nggak bohong. Mereka percaya itu terjadi. Mereka sangat percaya. Tapi ada mekanisme psikologis yang kuat banget di baliknya. Hal-hal kayak kelumpuhan tidur, kerentanan kita sama memori palsu, dan kekuatan sugesti. Ini bakal jadi pembahasan yang menarik sih. Oke, kita mulai dari awal ya. Sumber ini kan meletakkan fondasinya di kasus-kasus UFO klasik yang kayaknya semua orang pernah dengar. Bukan cuma lampu aneh di langit, tapi insiden-insiden besar yang membentuk mitologi modern. Ada dua yang paling menonjol, Roswell dan hutan Rendlesham. Benar, dan keduanya itu contoh sempurna gimana sebuah kejadian yang mungkin biasa aja bisa meledak jadi legenda. Ambil Roswell tahun 1947. Awalnya, militer merilis pernyataan pers kalau mereka menemukan piring terbang. Wah, itu dia. Kalau militer yang ngomong kan orang langsung percaya ya. Pasti, itu jadi berita besar di mana-mana. Tapi yang sering dilupakan orang, besoknya mereka langsung adain konferensi pers lagi buat klarifikasi. Mereka bilang, maaf, ini bukan piring terbang, ini cuma balon cuaca. Oh, jadi klarifikasinya secepat itu? Cepat sekali, tapi narasi pertama yang dramatis itu udah terlanjur nyebar. Puluhan tahun kemudian, barulah cerita konspirasi soal alien dan otopsi makhluk luar angkasa itu benar-benar meledak. Didorong sama buku-buku dan acara TV. Klarifikasi awalnya kayak dilupakan gitu aja. Jadi cerita konspirasinya yang lebih seru dan akhirnya bertahan ya. Terus gimana dengan kasus yang satu lagi di Inggris, hutan Rendlesham? Ini kan sering disebut Roswell-nya Inggris. Betul, itu terjadi tahun 1980. Kasus ini kedengarannya meyakinkan banget pada awalnya. Personel Angkatan Udara Amerika yang tugas di sana lapor melihat cahaya aneh turun ke hutan. Nemuin bekas kayak tempat mendarat di tanah, bahkan ngukur tingkat radiasi yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, ini dia. Kalau laporannya dari personel militer terlatih, kita pasti cenderung lebih percaya kan? Mereka kan harusnya bisa bedain mana pesawat biasa dan mana yang aneh. Jadi apa penjelasannya? Nah, disinilah detail-detail kecil jadi penting banget. Pas para penyelidik skeptis lihat satu persatu, ceritanya jadi beda. Cahaya terang yang turun ke hutan itu, kemungkinan besar adalah meteor yang terang banget, yang memang kelihatan di seluruh bagian selatan Inggris malam itu. Oke, meteor. Masuk akal. Tapi lampu berkedip yang mereka lihat di antara pohon-pohon gimana? Ini bagian favorit saya. Lampu yang berkedip secara ritmis itu ternyata dari mercusuar Orford Ness yang ada di dekat situ. Tunggu. Mercusuar. Gimana mungkin personel militer terlatih salah kira mercusuar jadi pesawat alien? Konteks itu kuncinya. Mereka udah dalam keadaan waspada tinggi gara-gara laporan meteor tadi. Pikiran mereka udah siap untuk lihat sesuatu yang aneh. Jadi mereka mencari sesuatu yang aneh. Tepat. Jadi pas mereka lihat cahaya ritmis dari mercusuar, mereka menafsirkannya sebagai sesuatu yang nggak biasa. Terus bekas pendaratan yang mereka temukan, kemungkinan besar cuma lubang galian kelinci. Hah? Serius? Dan pembacaan radiasi yang katanya tinggi, ternyata menurut produsen alatnya, angka itu nggak signifikan sama sekali. Jadi, setiap elemen yang kedengarannya luar biasa, ternyata punya penjelasan yang wajar banget kalau diperiksa lebih dekat. Wow. Oke, jadi kasus-kasus pondasi ini ternyata lebih rapuh dari yang kita kira ya. Tapi ini yang bikin saya bingung. Dari sekedar lihat benda aneh di langit,
ceritanya berevolusi jadi orang-orang yang ngaku diculik. Sumber Anda menyoroti kasus Betty dan Barney Hill dari tahun 1961 sebagai cetak biru dari semua narasi penculikan. Kasus Hill ini memang fundamental. Bisa dibilang semua cerita penculikan modern itu ngikutin pola yang mereka buat. Awalnya cerita mereka itu sederhana banget. Mereka cuma lapor lihat cahaya aneh pas lagi nyetir pulang. Cuma itu. Ya, bagian yang paling aneh buat mereka itu mereka ngalamin apa yang disebut missing time atau waktu yang hilang. Mereka sampai di rumah beberapa jam lebih lambat dari seharusnya dan nggak bisa ingat apa yang terjadi selama rentang waktu itu. Oke, jadi belum ada cerita soal alien abu-abu atau pemeriksaan medis. Terus dari mana detail-detail ikonik itu datang? Diperiksa alien kecil, jarum dimasukin ke pusar. Nah, itu intinya. Detail-detail spesifik itu nggak muncul seketika, itu baru muncul setelahnya, terutama dari serangkaian mimpi buruk yang dialami Betty beberapa hari setelah kejadian. Dalam mimpinya, dia lihat semua adegan itu. Oh, dari mimpi? Betul, mimpi-mimpi inilah yang kemudian diperkuat dan diubah jadi ingatan utuh lewat sesi regresi hipnosis. Hipnosis. Ini sering banget muncul dalam cerita-cerita kayak gini. Betul, dan ada satu fakta krusial yang sering banget dihilangkan dari versi populer cerita ini. Psikiater yang menangani mereka, Dr. Benjamin Simon, secara pribadi menyimpulkan kalau ingatan itu kemungkinan besar fantasi. Loh, dokternya sendiri nggak percaya? Dia percaya ingatan itu dikembangkan dari mimpi Betty. Barney, yang terus-terusan dengar Betty cerita soal mimpinya, secara nggak sadar ikut mengadopsi narasi itu selama sesi hipnosisnya. Jadi, bahkan dokternya sendiri pun skeptis. Itu fakta yang luar biasa. Oke, jadi kalau bukti untuk kasus-kasus besar ini goyah, kita balik ke pertanyaan awal. Apa yang sebenarnya terjadi sama orang-orang yang tulus percaya mereka diculik? Sumber ini kan menekankan banget kalau mereka nggak bohong atau gila. Itu poin yang penting banget. Kuncinya adalah misahin antara ketulusan dan akurasi. Seseorang bisa 100% tulus meyakini sesuatu, tapi keyakinan itu nggak akurat secara fakta. Ada studi menarik dari psikolog Richard McNally. Dia minta orang-orang yang lapor diculik alien buat ceritain lagi pengalaman mereka sambil diukur respons fisiologisnya. Kayak detak jantung dan semacamnya gitu. Tepat, detak jantung meningkat, telapak tangan keringetan, respons stres fisik mereka itu nyata. Mirip banget sama yang dialami penderita PTSD pas ingat lagi trauma mereka. Ini nunjukin bahwa bagi mereka, trauma itu nyata. Emosi yang mereka rasakan itu asli. Walaupun sumber ingatannya mungkin bukan dari kejadian nyata. Tepat. Dan secara umum, mereka juga nggak nunjukin tingkat gangguan mental yang lebih tinggi dari populasi biasa. Oke, jadi mereka nggak gila, trauma mereka terasa nyata. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin mereka beda kan? Sumber ini nyebutin beberapa sifat psikologis tertentu. Benar, ada beberapa faktor kunci dan yang paling utama adalah kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Ini kondisi pas seseorang kebangun tapi badannya nggak bisa gerak dan sering banget disertai halusinasi yang jelas dan menakutkan. Wah, saya pernah dengar cerita teman soal ini. Dan kedengarannya memang salah satu pengalaman paling mengerikan yang bisa dialami seseorang. Rasanya kayak ditindih gitu kan? Tepat sekali, gejalanya itu cocok banget sama narasi penculikan alien. Ada perasaan ada kehadiran jahat di kamar, tekanan di dada, jadi susah nafas, nggak bisa gerak atau teriak, dan seringkali lihat sosok-sosok aneh di sekitar tempat tidur. Itu ada penjelasan biologisnya kan? Ada. Ini terjadi pas otak kita udah sadar, tapi tubuh kita masih dalam mode lumpuh yang normalnya terjadi pas kita tidur, biar kita nggak bergerak sesuai mimpi. Lalu gimana ini bisa dihubungin sama jutaan orang yang diculik? Nah, ini karena ada kekeliruan logika dalam sebuah survei terkenal namanya Roper Poll. Survei ini nyimpulin kalau jutaan orang Amerika mungkin udah diculik alien. Tapi kalau Anda lihat pertanyaannya, mereka sebenarnya nanyain gejala-gejala kelumpuhan tidur. Oh, jadi pertanyaannya bukan apakah Anda diculik? Bukan. Pertanyaannya kayak, pernahkah Anda bangun lumpuh dengan perasaan ada kehadiran aneh di kamar? Pas banyak orang jawab ya, mereka langsung lompat ke kesimpulan kalau itu bukti penculikan. Selain kelumpuhan tidur, ada faktor lain nggak? Ada beberapa. Salah satunya kecenderungan berfantasi atau fantasy proneness. Ini orang-orang yang imajinasinya hidup banget, sampai kadang batas antara fantasi dan kenyataan bisa jadi kabur buat mereka. Mereka juga cenderung lebih mudah dihipnotis dan lebih sering laporin pengalaman paranormal. Oke, saya bisa paham soal kelumpuhan tidur. Kedengarannya mengerikan, dan bisa terasa kayak ada sesuatu di kamar.
Tapi rasanya lompatannya jauh banget dari situ ke cerita detail soal ada di dalam piring terbang. Gimana pikiran kita bisa nulis sisa ceritanya? Pertanyaan bagus banget. Disinilah konsep memori palsu jadi pusat perhatian. Kita sering mikir memori itu kayak rekaman video, kita tekan play dan kita lihat kejadian persis kayak aslinya. Tapi puluhan tahun penelitian psikologi nunjukin kalau memori sama sekali nggak kayak gitu. Memori itu proses rekonstruksi. Rekonstruksi? Maksudnya kita bangun ulang setiap kali kita mengingat? Tepat sekali. Setiap kali Anda ingat sesuatu, Anda itu secara aktif membangun kembali ingatan itu dari potongan-potongan informasi. Dan dalam proses rekonstruksi itu, celah-celahnya bisa diisi dengan informasi baru, imajinasi atau sugesti dari orang lain tanpa kita sadari. Wah, jadi ingatan kita bisa diedit dong. Betul. Dan studi nunjukin orang yang ngaku diculik ini lebih rentan menciptakan memori palsu di lab. Sumber ini nyebutin salah satu tes cerdas namanya tugas DRM. Oke, gimana cara kerjanya? Gini, bayangin saya bacain Anda daftar kata. Bantal, selimut, menguap, lelah, kasur. Terus, beberapa menit kemudian saya tanya, apa kata tidur ada di daftar tadi? Kebanyakan orang bakal yakin banget jawab, ya, padahal saya nggak pernah ngomongin kata itu. Pikiran kita otomatis nyambungin ya? Tepat. Nah, penelitian nemuin kalau orang yang lapor diculik alien secara signifikan lebih sering inget kata yang nggak ada itu. Ini nunjukin pikiran mereka secara alami lebih cenderung ngisi celah dan bikin asosiasi yang terasa nyata. Oke, masuk akal. Terus, peran hipnosis tadi gimana? Dulu saya kira hipnosis itu cara super akurat buat gali ingatan yang terkubur. Itu kesalahpahaman yang umum banget dan berbahaya. Sumber ini jelas banget bilang kalau regresi hipnotis itu alat yang sangat kuat buat menciptakan atau menanamkan ingatan, bukan buat menggalinya secara akurat. Menciptakan? Ya, pas di hipnosis, seseorang jadi sangat sugestif. Mereka pengen banget nyenengin terapisnya. Jadi kalau terapisnya percaya sama penculikan alien, mereka bisa secara nggak sengaja nuntun pasien dengan pertanyaan kayak, apakah cahayanya terang? Apa mereka ambil sampel dari tubuh Anda? Pasien kemudian bakal ngerangkai sugesti-sugesti ini jadi narasi yang utuh dan bagi mereka terasa 100% nyata. Jadi kalau kita rangkum semua ini, kayaknya ada pola yang jelas banget ya tentang gimana ingatan fantastis ini bisa terbentuk. Benar. Sumber ini pada dasarnya ngusulin model 2 tahap. Tahap pertama itu pemicu awal, seseorang ngalamin sesuatu yang aneh, membingungkan, dan biasanya menakutkan, yang nggak bisa langsung mereka jelasin. Bisa kelumpuhan tidur, lihat lampu aneh, atau ngalamin waktu yang hilang. Dan setelah pemicu itu, tahap kedua adalah proses merangkai ceritanya. Tepat. Tahap kedua itu proses interpretasi dan konstruksi. Karena kita semua di budaya modern kan udah terpapar banget sama narasi alien dari film, buku. Jadi kerangka penjelasan itu udah tersedia di pikiran kita. Individu itu mulai menafsirkan pengalaman aneh mereka lewat kacamata penculikan alien ini. Lalu celah-celahnya diisi. Betul, lewat imajinasi yang diulang-ulang atau lewat sesi hipnosis yang sugestif, celah-celah ingatan itu diisi. Akhirnya, terciptalah sebuah memori penculikan yang detail banget, penuh emosi dan terasa otentik, meskipun itu memori palsu. Jadi setelah kita bedah sumber ini, kesimpulannya bukan berarti orang-orang ini pembohong ya. Justru sebaliknya, ingatan yang tulus dan jelas ini bukan bukti kontak dengan makhluk luar angkasa. Tapi bukti betapa luar biasa kuat, kreatif, dan kadang anehnya pikiran manusia. Betul sekali. Ini menunjukkan kapasitas kita buat bangun narasi demi memahami pengalaman yang nggak bisa dijelaskan. Dan ini relevan buat Anda semua bukan cuma pas mikirin UFO. Ini pengingat kuat kalau semua ingatan kita, bahkan yang paling kita pegang teguh, itu mudah dibentuk dan nggak selalu cerminan akurat dari masa lalu. Jadi kita harus lebih kritis sama ingatan kita sendiri. Tepat. Memahami mekanisme ini bantu kita buat mikir lebih kritis tentang segala hal. Dari berita yang kita konsumsi sampai cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri tentang hidup kita. Sumber ini ninggalin kita dengan kutipan provokatif dari Arthur C. Clarke. Dia bilang, ada dua kemungkinan, entah kita sendirian di alam semesta, atau kita tidak. Keduanya sama-sama menakutkan. Menarik. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, kalau memori kita soal peristiwa luar biasa aja bisa sangat nggak bisa diandalkan, gimana kita bakal tahu bedanya kalau suatu saat nanti kita benar-benar bertemu dengan sesuatu yang asli?